Oke, selanjutnya ke metode yang terakhir atau metode yang ketiga yaitu metode pemisahan variabel. Nah, jadi metode pemisahan variabel ini tuh digunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial parsial yang linear. Nah, kalian pasti udah tahu ya bedanya linear sama non-linear. Kalau persamaan diferensial diferensial parsial yang linear itu berarti dia nggak memuat perkalian antara turunan turunan-turunannya atau perkalian terhadap variabel terikatnya. Nah, kemudian di sini tuh untuk langkah-langkah menyelesaikan eh, persamaan diferensial parsial menggunakan metode pemisahan variabel itu tuh kalau di dasar teori ini tuh kalau dia punya nilai awal sama syarat batas. Nah, tapi di sini untuk awal-awal kita carinya cuma yang solusi umumnya yang mana dia nggak perlu nilai awal sama syarat batas. Nah, mungkin untuk yang lebih advance atau yang atau yang memuat itu nilai awal sama syarat batas itu akan dipelajari setelah UTS ya. Jadi intinya untuk metode penyelesaian PDP menggunakan metode pemisahan variabel itu tuh kita misalkan bedanya kalau yang pemisalan tadi kan dimisalkan U sama dengan E pangkat AX plus BY. Tapi kalau di sini kita misalkan solusinya itu menjadi perkalian antara dua fungsi yang memuat satu variabel. Misalnya gini, misalnya tuh solusinya UX, Y. Terus kita misalkan UX, Y-nya itu sebagai perkalian dari dua fungsi. Misalnya U X, Y, kita misalkan fungsinya tuh bebas. Di sini misalkan fx dikali gy. Intinya yang satu memuat x, yang satunya memuat y. Setelah itu nanti bakalan diturunkan masing-masing terhadap x sama y, terus nanti disubstitusikan ulang ke PDP-nya. Nanti tuh turunannya akan berupa PDP. Terus, metode pemisahan variabel ini tuh bisa juga digunakan untuk problem lain seperti misalnya di sini untuk konduksi dimensi konduksi multidimensi dalam keadaan steady state atau permasalahan difusi. Nah, tapi untuk keduanya itu tidak memerlukan nilai awal tapi akan ada syarat batas. Mungkin kalian bakal lebih paham setelah UTS nanti. Terus di sini untuk contohnya kita ada ini tuh persamaan panas yang mana dia punya nilai awal sama syarat batas. Terus di sini itu pemisahannya U X, T karena di sini kan variabel bebasnya itu T sama X. Jadi solusinya juga terhadap X sama T. Di sini fungsinya bebas, kalau di sini milihnya pi x dikali GT. Terus nanti diturunkan masing-masing, hasilnya kan ini PDP. Terus nanti disubstitusikan ke nilai awal sama syarat batasnya kayak gini. Terus eh hasilnya kayak gini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke programnya aja ya biar nggak bingung. Jadi di sini yang pertama, seperti biasa kita restart dulu biar nanti persamaan-persamaan yang kita mau definisikan dia nggak kecampur atau nggak apa ya kesubstitusi ke persamaan yang telah didefinisikan di atas-atas. Terus di sini kita gunakan package PDA Tools dengan sintaks with seperti ini. Terus selanjutnya kita tuliskan persamaan diferensial parsialnya yang mau kita cari solusinya menggunakan metode pemisahan variabel. Di sini sama kayak yang tadi ya, kita tuliskannya secara manual. Bisa saja kalian menuliskannya dengan ini, kalkulus ini, yang tersedia di Maple. Nah, di sini fungsinya itu do ux, y per do x plus 4 dikali do ux, y per do y sama dengan 0, yang mana ini tuh
merupakan persamaan diferensial parsial orde 1 homogen. Kenapa homogen? Karena di sini sama dengan 0. Terus pemisahannya UX, Y. UX, Y-nya kita misalkan sebagai perkalian dua fungsi, yaitu fx dikali gy. Sebenarnya bebas, kalian nggak harus pakai f sama q, bisa variabel-variabel lain asalkan yang nggak ada di sini, kayak UX sama Y-nya itu nggak bisa. Terus di sini kita tuliskan pemisalannya ini, terus seperti yang aku bilang tadi, masing-masing kita turunkan. Yang pertama kita turunkan yang ini persamaan ke 23, yaitu div Ctrl L 23. Yang pertama kita turunkan terhadap X yang mana hasilnya kayak gini. Terus yang kedua kita turunkan terhadap Y, karena ini kan udah X, berarti yang kedua itu terhadap Y yang mana hasilnya kayak gini. Terus kita substitusikan hasil penurunan ini, yaitu do ux, y per do x sama do ux, y per do y ke persamaan yang kita mau cari solusinya, yaitu persamaan ke 22. Dengan cara ya biasa pakai sintaks subs atau substitusikan yang ini persamaan ke 24 atau Ctrl L 24, Ctrl L 25 dan Ctrl L 22 yang hasilnya kayak gini. Yang mana ini tuh udah menjadi bentuk PDB atau persamaan diferensial biasa, yang mana dia hanya punya masing-masing ini satu variabel bebas. Sini X, di sini Y. Tapi di sini tuh kan masih tercampur ya. Di sini ada X, di sini ada terhadap Y. Di sini juga sama, ini X, ini Y. Makanya kita harus membagi semuanya ini dengan Fx kali Gy. Biar hasilnya gak kecampur lagi. Dengan ini expand, nah sintak expand ini merupakan antonimnya simplify. Kalau simplify itu menyederhanakan, kalau expand kita mau cari solusi yang apa ya? Yang solusi apa ya? Solusi yang lebih 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 kompleksnya atau solusi yang sebenarnya. Kayak ini karena masing-masing ruas kita bagi dengan fx kali gaya, berarti yang ini tinggal dfx per dx per fx ditambah 4 kali dgy per dy per gy sama dengan 0. Terus kita mau sama dengankan kedua ruas. Nah, sebenarnya bebas mau yang dipindah ruas itu yang ini atau yang ini, tapi di sini kita mau pindah ruaskan yang bagian ini. Makanya ini persamaan ke 27 kita kurangi dengan 4 dgy per dy per gy. Yang hasilnya tuh kayak gini. Terus ruas kirinya kita misalkan sebagai konstanta sembarang. Yang mana di sini kita pakai K. Sebenarnya bebas juga, nggak harus pakai K. Pokoknya yang nggak sama dengan yang ada di sini. Terus di sini kan yang pertama ruas kiri. Ruas kiri itu kan left hand side. Makanya di sini sintaknya LHS dalam kurung ini Ctrl R persamaan ke 28 sama dengan K. Hasilnya kayak gini. Terus ini yang bagian kirinya ini atau LHS-nya kita integralkan terhadap X. Ini tuh sebenarnya kayak metode integral langsung pada PDB, kan diintegralkan terhadap X dulu, terus di sini sintaks map ini biar apa ya, biar memastikan kalau semuanya ini tuh terintegralkan terhadap X. Kemudian sama dengan karena ini udah LHS, berarti yang ruas kanannya di sini pakai right hand side atau RHS. Sintaknya sama, kita pakai map in 29 persamaan ke 29 terus diintegralkan terhadap X. Terus kan biasanya kalau integral itu dia akan menghasilkan suatu konstanta. Nah, di Maple ini nggak bisa muncul konstantanya, makanya di sini kita tambahkan secara manual, yang mana penulisannya ini sesuai dengan
yang biasanya ada di Maple. Nah, ini tuh bukan min C1 ya, tapi underscore C1. Terus, kita setelah dapatkan ini, setelah ini di run kan hasilnya ln fx sama dengan kx plus C1. Kita mau cari fx-nya itu berapa. Dengan cara kita solve persamaan ke-30 ini, ya, terus ini yang mau kita cari yaitu fx yang ternyata hasilnya itu e pangkat kx plus underscore C1. Terus kita expand biar ini kan bentuk sederhananya. Kita mau bentuk ke ini ke bentuk aslinya kan kx plus C1 pangkat kx plus C1 kan sama dengan pangkat kx dikali pangkat C1 yang mana kayak gini. Nah, terus pangkat C1-nya itu tuh sebenarnya fungsi fungsi konstan atau sebenarnya nilainya tuh nggak bakal berubah. Makanya di sini pangkat C1-nya itu kita misalkan biar lebih sederhana sederhana lagi. Makanya di sini kita pakai sintaks subs x pangkat C1 bisa kita tuliskan pakai sintaks exp dalam kurung underscore C1 ini pangkatnya sama dengan underscore C1. Biar lebih sederhana. Ini kita substitusikan ke persamaan ke-32 yang mana hasilnya kayak gini. Nah, sebenarnya hasil ini kan hasil fx ya. Makanya di sini langsung kita definisikan karena ini kan udah ke bentuk yang lebih sederhana daripada ini. Makanya di sini kita definisikan fx titik 2 sama dengan persamaan ke-33 yaitu pangkat kx kali C1. Nah, karena yang tadi ruas kirinya udah kita misalkan sebagai K, maka ruas kanannya itu harus dimisalkan juga dengan K. Kalau tadi dimisalkan H, berarti yang kanan juga harus dimisalkan H. Terus di sini, karena tadi LHS, maka di sini untuk ruas kanan itu right hand side atau RHS, persamaan ke 28, yaitu ini, bagian ininya, itu sama dengan K. Oh iya, jadi intinya ini tuh biar bisa ini kenapa dipisahkan karena biar bisa dimisalkan masing-masing ruas kayak gitu. Terus di sini kan ini mengandung min 4 ya di bagian ini PDB-nya. Makanya di sini kita bagi persamaan ke-35 dengan 4 biar hasilnya lebih sederhana bagian PDB-nya. Terus langkahnya sama kayak tadi, yang bagian ruas kiri kita integralkan terhadap Y, karena ini Y. Terus menggunakan sintak map agar memastikan kalau semuanya ini bisa terintegralkan terhadap Y. Kemudian untuk right hand side-nya itu juga sama, kita integralkan terhadap Y. Kemudian kalau tadi itu kita tambahkan konstananya itu C1. Kalau di sini kita tambahkan konstantanya underscore C2. Kalau bisa beda ya penambahan konstantanya itu. Ternyata di sini hasilnya itu ln GY sama dengan min 1/4 KY plus underscore C2. Lagi-lagi kita, oh ya, tadi kan langsung solve gitu ya. Solve persamaan 37 biar kita dapatkan GY. Nah, ternyata di sini kita tuh bisa langsung satukan expand sama solve-nya menjadi satu baris kayak gini biar lebih sederhana aja. Yang di atas itu sebenarnya juga bisa kayak gini ya. Jadinya di sini expand solve persamaan 37 untuk mendapatkan solusi dari GY. Nah, solusinya itu dalam bentuk yang udah nggak sederhana lagi, yaitu kayak gini. Terus sama seperti sebelumnya, yang bagian ini pangkat C2-nya itu kita misalkan atau di sini kita pakai sintaks subs eksponensial underscore C2 sama dengan underscore C2. Terus hasilnya yang sederhana kayak gini. Terus, oh ya, di modul itu kan ini GX ya, kalau nggak salah. Itu ada kesalahan ya, yang benar GY. GY sama dengan titik 2 sama dengan persamaan 39, yaitu ini. Yang mana ini kan
hasil dari GY. Makanya hasilnya kayak gini. Kemudian, oh ya, bukan yang ini dan yang salah di modul itu yang bagian ini kalau nggak salah. Terus kita substitusikan karena tadi kan fx sama gy-nya itu sudah kita definisikan sebagai function, makanya dia tuh keduanya itu bisa dipanggil. Em, maka didapatkan solusi umumnya karena tadi kan pemisalannya itu ux, y sama dengan fx dikali gy. Makanya di sini langsung kayak gini, solusi umum sama dengan fx kali gy. Hmm, terus di sini kita kita maksudnya kita panggil ulang fx kali gy-nya biar kita mau tes. Di sini ux, y sama dengan e pangkat kx underscore c1 dikali e pangkat min 1/4 ky underscore c2. Ya ini kesalahannya, harusnya ini e pangkat kx underscore c1. Yang mana hasilnya ux, y sama dengan ini. Terus kita tes hasilnya ini, yaitu persamaan ke-42 ke persamaan diferensial parsial yang mau kita cari solusinya. Ternyata di sini setelah dituliskan sintak PDE test hasilnya 0. Jadi solusi yang udah kita dapatkan itu benar. Kayak gitu. Mungkin kalau ada yang error atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di grup ya. Terus untuk tugas praktikumnya sama latihannya itu ini. Yang pertama, kita ini ada dua ya untuk latihannya. Deadline-nya itu sampai jam 12 besok, 12 pagi ya. Kita selesaikan PDP yang ini menggunakan metode pemisalan U sama dengan E pangkat AX plus BY. Terus masing-masing langkahnya itu kalian apa namanya jelasin. Terus yang dicari itu hanya solusi umum aja, nggak usah solusi khusus. Kemudian untuk yang kedua, PDP ini kalian selesaikan menggunakan metode pemisahan variabel serta sama diberi penjelasan masing-masing yang mana hanya solusi umumnya saja. Terus di sini kan tadi di contohnya itu pemisalannya menggunakan konstanta K. Tapi di sini kan muncul U, K, L. Makanya nanti untuk pemisalan konstantanya itu jangan pakai K lagi. Bebas bebas yang lain asalkan bukan L sama U juga. Terus untuk link pengumpulan nantiannya ini format penamaannya kayak biasa. Terus untuk tugas praktikumnya, yang pertama kalian cari satu persamaan diferensial parsial orde 1, kemudian cari solusinya menggunakan metode pemisalan. Yang mana ini perlu solusi umum sama solusi khusus. Terus yang kedua, carilah satu persamaan diferensial parsial orde 1, kemudian cari solusinya menggunakan metode pemisahan variabel. Solusi umumnya aja. Di sini ada note yang pertama, setiap praktikan harus berbeda persamaan ya untuk ini. Terus kalian cantumkan referensinya, bebas itu bisa pakai web, bisa pakai link YouTube, jurnal, dan lain-lain, atau buku juga bisa. Terus setiap praktikan boleh mencantumkan referensi yang sama. Misalnya kalian sama nih cari persamaan yang bareng sama teman kalian, tapi di referensi yang sama, tapi persamaannya itu harus beda. Tapi referensinya boleh sama. Terus jumlah referensi yang digunakan juga bebas, bisa satu aja yang udah mencakup keduanya, atau eh, bisa dua. Nah, semakin banyak referensi, maka nilainya semakin bagus. Terus jangan lupa kalian screenshot saat melihat video ini, terus kalian cantumin di soft file sama hard file-nya di tugas. Kemudian untuk link pengumpulan tugas soft file-nya di sini, untuk format penamaan tugasnya kayak biasa. Terus pengumpulan tugas hard file bisa dikumpulin minggu depan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Maaf juga praktikumnya online dan lewat video ya.
Terus kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang error atau apa bisa langsung chat di grup ya biar semuanya tahu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.